Shalom Jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya berikan tema ciri-ciri nabi palsu dan bidat. Mohon Roh Kudus bimbing kita, mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpinlah setiap kami, pimpinlah hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirman kepada kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ciri-ciri nabi palsu dan bidat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata bidat atau bidah sebagai perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh-contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Sedangkan kata sekte didefinisikan sebagai kelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang tidak sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut. Dia berbeda dari apa yang diterima dan dipahami oleh pandangan oleh kelompok-kelompok orang lain yang menerima agama yang sama itu. Walter Martin dalam bukunya yang terkenal The Kingdom of Occult ya, menyebutkan para bidat itu sebagai cult yang didefinisikan sebagai suatu kelompok keagamaan yang mempunyai perbedaan secara signifikan atau penting dalam satu atau beberapa ajaran dari kelompok keagamaan tertentu yang ekspresi dan pengajarannya dianggap normatif dalam budaya keseluruhan. Ya, perbedaan sifatnya secara signifikan, penting. Ya, dalam satu atau beberapa ajaran dari kelompok agama tertentu. Ya, oke. Dalam kaitan dengan agama Kristen, cult dianggap sebagai kelompok orang yang berkumpul di sekitar penafsiran yang keliru terhadap Alkitab, penafsiran keliru terhadap Alkitab. Ya, seorang bernama Kurt Hutton menjelaskan hakikat bidat atau sekte dari pengertian relasi. Di dalam mempelajari sejarah timbulnya suatu sekte, perlu ditanyakan, dalam relasi mana bidat atau sekte tersebut berdiri terhadap suatu golongan gereja tertentu. Ajaran sekte itu menjadi suatu protes terhadap ajaran atau praktek gereja tertentu waktu itu, protes. Ya. Misalnya kelompok Advent hari ke-7 muncul sebagai reaksi terhadap sikap gereja-gereja yang pada waktu itu kurang memberikan perhatian kepada doktrin akhir zaman dan kurang memberikan perhatian kepada Taurat. Nah, kelompok Advent hari ke-7 ini seperti memberikan protes ya terhadap ajaran yang kurang dari gereja tertentu waktu itu. Ya, berikut ini dijabarkan beberapa ciri dari bidat. Yang pertama, pendevaluasian pribadi dan karya Tuhan. Jadi pribadi dan karya Tuhan itu diturunkan derajatnya. Tuhan Yesus tidaklah diyakini sebagai Allah dan sebagai satu-satunya juru selamat. Itu dalam ajaran bidat itu. Ya. Para pengikut saksi Yehova misalnya berkata bahwa Yesus itu bukanlah Allah, tapi merupakan ciptaan yang pertama dan satu-satunya yang diciptakan oleh Allah. Ini kata saksi Yehova. Ya, jadi Yesus Kristus itu bukanlah Allah, tapi ciptaan pertama dan satu-satunya yang diciptakan oleh Allah. Kata mereka, Yesus itu sama dengan Mikael, malaikat yang tinggi itu. Yesus memang sempurna, tapi Yesus itu tidak bernatur dua. Tidak bernatur manusia dan ilahi. Yesus tidaklah bangkit secara jasmani
tapi bangkit hanya dalam bentuk roh. Ini kata saksi Yehova. Yang kedua, ciri kedua adalah pengagungan dan pengkultusan tokoh atau pendiri kelompok mereka. Jadi pendiri dan tokoh kelompok mereka itu dikultuskan, diagungkan. Pengajaran dan kehidupan mereka dianggap benar secara mutlak. Apapun yang mereka ajarkan itu dianggap benar secara mutlak. Ini seorang tokoh bernama Joseph Smith. Ini pendiri Mormon. Menurut Mormonisme, Joseph Smith dianggap sebagai pemegang kunci-kunci di surga. Dan hanya orang-orang yang diperkenan Joseph Smith yang dapat masuk ke surga. Joseph Smith dianggap sebagai tokoh yang tidak bercacat dan sempurna. Ini kata Mormon. Yang ketiga, kecaman yang takabur terhadap gereja-gereja lainnya. Kelompok saksi Yehova hanya bersaksi kepada orang-orang Kristen, bukan kepada penganut agama lainnya. Karena mereka anggapan mereka gereja-gereja lainnya dianggap sebagai Babel, pelacur rohani. Sebab kata mereka gereja-gereja mau bekerja sama dengan pemerintah. Itu adalah Babel, pelacur rohani. Ini kata saksi Yehova. Hanya anggota kelompok mereka lah, kelompok saksi Yehova lah, yang diselamatkan, bukan dari gereja lainnya. Sehingga mereka berusaha bersaksi kepada sesama orang Kristen. Supaya sesama orang Kristen itu ditarik ke kelompok mereka itu, kelompok saksi Yehova. Yang keempat, penambahan kepada 3 slogan reformasi yang terkenal. Apa itu 3 slogan reformasi? Abad ke-6 abad ke-16 ya. Sola Gratia, hanya oleh anugerah Allah saja kita diselamatkan. Sola Fide, hanya melalui iman. Dan Sola Scriptura, hanya Alkitab sebagai dasar hidup orang beriman. Jadi 3 sola itu. Sola Gratia, Sola Fide, dan Sola Scriptura. Itu 3 sola itu ditambahkan oleh para bidat itu. Dalam meresponi sola gratia hanya anugerah dan sola fide hanya melalui iman, para bidat biasanya menambahkan berbagai syarat, yakni agar seseorang diselamatkan tidaklah cukup oleh anugerah Allah saja dan tidak cukup hanya melalui iman saja. Ini kata bidat itu ya. Misal saja ini kelompok karismatik yang ekstrim, berkata memang keselamatan hanya oleh anugerah Allah, kata mereka. Tapi kata mereka kalian harus dibaptis Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh. Ini kata kelompok karismatik yang ekstrim. Bahasa roh itu sangat penting bagi mereka. Ya. Seorang guru atau pendiri daripada bidang Christian Science, yaitu Mary Baker Eddy, ya, berkata, kamu harus lebih dahulu sampai pada taraf di mana penyakit, kematian, dan materi dilihat sebagai khayal belaka. Jadi Mary Baker Eddy menganggap penyakit, kematian, materi hanya khayal. Padahal Mary Baker Eddy sering mengalami sakit. Dan pada awal abad 20 dia mengalami kematian ya. Jadi itulah ajaran keliru daripada Mary Baker Eddy dalam ajaran Christian Science ya. Tentang sola scriptura hanya Alkitab saja. Kaum bidat bersikap memegang Alkitab di tangan kiri dan kitab tulisan tokoh mereka di sebelah kanan. Jadi mereka tetap pegang Alkitab di tangan kiri, tapi di sebelah kanan adalah tulisan tokoh mereka yang mereka agungkan itu. Ya. Mereka menafsirkan Alkitab berdasarkan sudut pandang dan pengajaran tokoh atau pendiri mereka. Bahkan otoritas Alkitab itu ditaruh di bawah otoritas kitab suci mereka sendiri.
Jadi Alkitab itu ditaruh di bawah otoritas kitab suci mereka sendiri. Itulah sikap para bidat. Nah ini New World Translation of the Holy Scripture, NWT, New World Translation tahun 2023 ya. Nah ini dipakai oleh kelompok Sasiofa. Kelompok Sasiofa memakai ini sebagai hasil daripada tulisan mereka sendiri ya. Dan mereka tambah-tambahkan, mereka kurang-kurangi ya, dengan kemauan mereka sendiri ya. Kelompok Sasiofa bahkan berani mencetak terjemahan Alkitab versi mereka yang disebut dengan New World Translation agar sesuai dengan pengajaran mereka. Jadi kalau berdasarkan Alkitab yang kita pegang ini, pasti mereka berkata, wah itu nggak benar, itu nggak sesuai dengan orisinalnya. Ini yang orisinal, ini adalah cetakan mereka sendiri, yaitu New World Translation of the Holy Scripture. Ya. Nah, hal tersebut, sikap tersebut berbeda dengan sikap Martin Luther, seorang reformator gereja awal abad 16 ya. Dia berkata begini, jika pengajaranku tidak sesuai dengan kitab suci yaitu Alkitab, tinggalkan ajaranku, kembali kepada firman Tuhan. Sikap yang luar biasa daripada Martin Luther ya. Sekali lagi, jika pengajaranku tidak sesuai dengan kitab suci, tinggalkan ajaranku, kembali kepada firman Tuhan. Ini penting sekali ya. Ya, yang kelima adalah pengagungan diri dan potensi manusia. Pengagungan diri dan potensi manusia. Nah ini dalam New Age Movement. Ya, dalam New Age Movement manusia menganggap diri sebagai Allah dalam tanda kutip dan menganggap diri sebagai sempurna. Ya. Tujuan pengajaran mereka adalah untuk membangunkan Allah yang sedang tidur dalam hakikat manusia yang terdalam. Jadi setiap manusia yang menjadi Kristen atau tidak, ada Allah menurut konsep mereka ya, dalam diri setiap mereka. Jadi manusia baru dijadikan sebagai makhluk yang sempurna jikalau dia bisa membangunkan Allah yang sedang tidur dalam hakikat manusia yang terdalam. Itu kata New Age Movement. Ya, yang keenam adalah tafsiran eskatologi yang keliru. Ini pendiri daripada Saksiova yang bernama Charles Taze Russell. Charles Taze Russell terpengaruh oleh gereja Advent hari ke-7. Ikut menghitung-hitung kapan harinya Yesus datang kedua kali. Yaitu mereka suka menghitung-hitung kapan Yesus datang kedua kali ya. Padahal berkali-kali Tuhan Yesus telah mengingatkan umat agar tidak melakukan hal tersebut. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu kapan Yesus datang kedua kali. Lihat Markus 13 ayat 32. Jadi jangan kita ikut-ikutan pada sebagian kelompok yang berusaha untuk menghitung-hitung kapan harinya Yesus datang kedua kali itu. Yang penting kita bersikap berjaga-jaga saja dan setia beribadah dan melayani Tuhan. Ini penting ya. Yang berikutnya, ayat yang tidak penting dan samar-samar dijadikan penting oleh mereka dan sebagai patokan bagi mereka. Jadi sekali lagi ya, ayat yang tidak penting dan samar-samar dijadikan penting dan sebagai patokan bagi mereka. Lihat 1 Korintus 15 ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ini masalahnya pada dibaptis bagi orang mati. Apa itu maknanya? Ini kan ayat yang samar-samar dan hanya satu ayat yang sebenarnya kurang penting. Tapi dijadikan penting oleh kelompok sekte tertentu. Ya.
Iya, ayat tersebut 1 Korintus 15 ayat 29 ditafsirkan oleh gereja Mormon sebagai berikut. Orang yang masih hidup dapat dibaptiskan atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Itu kata mereka. Orang yang masih hidup dapat dibaptiskan atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Tujuan dari praktek baptisan ini adalah untuk memberi kesempatan, keselamatan bagi jutaan manusia yang pernah hidup sebelum gereja Mormon berdiri. Jadi kalau kamu mengasihi nenek moyangmu, mereka sudah hidup sebelum Mormon berdiri, ayo kamu relakan dirimu untuk dibaptis untuk kepentingan mereka, untuk keselamatan mereka. Ya. Orang percaya yang masih hidup harus punya data silsilah. Setiap orang harus punya data silsilah daripada nenek moyangnya. Ya, hanya data silsilah untuk mengetahui nama-nama nenek moyang mereka dan dibaptis atas nama mereka. Dibaptis atas nama mereka. Ini yang praktik dilakukan oleh gereja Mormon. Ada anggota Mormon yang pernah dibaptis sebanyak 5.000 kali, luar biasa. Ya ini adalah praktek karena orang itu dibaptis atas nama orang atau nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Sampai 5.000 kali. Nah, kita perlu pahami penafsiran tadi adalah keliru. Baptisan bagi orang mati yang dilakukan oleh orang Mormon biasanya didasarkan pada satu ayat saja, yaitu 1 Korintus 15 ayat 29. Hanya satu ayat saja. Namun kita perlu perhatikan, namun suatu dogma haruslah didasarkan pada banyak ayat, bukan hanya satu ayat. Satu dogma harus didasarkan pada banyak ayat, bukan hanya satu ayat. Ini penting. Ya. Kata hiper bagi di situ lebih tepat diterjemahkan sebagai pengganti atau for the sake of pengganti. Yaitu misalnya 2 Korintus 5 ayat 15, Filemon 13. Bukan atas nama, sebagai pengganti, bukan atas nama, bukan on behalf of. Ya. Jadi hal yang dilakukan oleh sebagian gereja, sebagian jemaat Korintus pada waktu itu adalah dibaptis sebagai pengganti orang yang telah meninggal, sebagai pengganti daripada orang yang telah meninggal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama, umat yang dibaptis sekarang adalah untuk menggantikan posisi dari mereka yang telah lebih dahulu dipanggil Tuhan atau meninggal. Jadi sekali lagi, tafsir yang pertama ya, umat yang dibaptis sekarang adalah untuk menggantikan posisi dari mereka yang telah lebih dahulu dipanggil Tuhan itu meninggal. Mereka yang telah mendahului kita, telah menang dan telah menikmati kemuliaan di surga. Tentunya orang-orang yang sudah menerima Yesus sebelum meninggal, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Sedangkan umatnya yang masih ada di dunia ini harus terus berjuang sampai Tuhan memanggil kita dan digantikan oleh generasi berikutnya. Kita yang sementara hidup di dunia harus terus berjuang, memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi sesama, mengabarkan firman Injil Tuhan. Ya. Sebelum kita satu kali akan digantikan oleh generasi berikutnya. Nah, tafsiran kedua daripada 1 Korintus 15 ayat 29 itu adalah ada kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian anggota gereja mula-mula. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian anggota gereja mula-mula. yakni ada yang bersedia dibaptis sebagai pengganti dari teman atau saudaranya yang sudah ikut katekisasi tapi belum sempat dibaptis karena mereka telah meninggal dunia, mungkin disebabkan oleh penyakit ataupun aniaya yang mereka alami. Jangan lupa ya, jemaat mula-mula mengalami banyak aniaya di berbagai tempat. Mereka sudah percaya Tuhan, mereka sudah ikut katekisasi, tapi saatnya mau mereka dibaptis, mereka sudah mati martir. Nah, ada kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian anggota gereja mula-mula untuk menggantikan
temannya itu yang masih hidup dibaptis untuk menggantikan teman atau saudara mereka yang sudah ikut katekisasi, sudah percaya Tuhan tapi meninggal dunia. Ya. Dalam 1 Korintus 15, Paulus, ini pentingnya, dalam 1 Korintus 15, Paulus tidaklah menyatakan persetujuan atau penolakannya. Tidak. Paulus tidaklah menyatakan persetujuan ataupun penolakannya terhadap praktik tersebut. Karena Paulus sedang membicarakan topik yang lain, yakni hal kebangkitan tubuh. Itu 1 Korintus 15 ya, kebangkitan tubuh. Ya, kesimpulan. Praktek yang dilakukan oleh sebagian anggota gereja mula-mula bukanlah dibaptis untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan. Tidak. Mereka bukan dibaptis demi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ya. Jadi mereka orang-orang itu belum percaya Tuhan sementara mereka masih hidup di dunia ini, kemudian mereka meninggal dan orang saudaranya yang masih hidup sepertinya dibaptis untuk mereka yang sudah meninggal tapi belum percaya Tuhan. Itu tidak dilakukan oleh anggota gereja mula-mula. Ya. Tidak seperti yang diajarkan oleh orang Mormon, yakni dibaptis untuk nenek moyang mereka yang belum percaya Tuhan. Ini pentingnya. Tidak seperti yang diajarkan oleh Mormon, yakni dibaptis untuk nenek moyang mereka yang belum percaya Tuhan. Iya, satu bagian lagi ada namanya Didache. Ini dari pengajaran para rasul yang diambil abad pertama Masehi. Didache memberi tuntunan untuk membedakan nabi palsu dan nabi benar. Bagaimana caranya? Ada tuntunan yang secara singkat ya. Nabi yang benar menginap hanya 1-2 malam saja. Nabi yang benar waktu itu hanya menginap 1-2 malam saja. Dan nabi yang benar tidak minta apa-apa selain roti untuk menunjang tugas mereka. Roti. Ya. Dan perbedaan ketiga adalah karakter mereka. Berbeda. Karena mereka adalah hamba, nabi dari Tuhan Yahweh. Ya. Karakter mereka sudah dikuduskan. Ya. Nah, nabi yang benar mengajar hanya kebenaran firman, bukan mengajar tentang ajaran manusia. Ini penting. Ya. Ada 4 tuntunan untuk membedakan nabi benar dan nabi palsu. Ya, dari Didache ada 4 hal itu. Ya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, mendukung kita untuk kita hidup melayani sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan bersyukur ada satu lagu yang sudah diciptakan sekian tahun yang lalu ya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus menolong kami, membimbing kami dalam kebenaran firman, agar kami tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan pimpinan firman Tuhan. Roh Kudus tolong sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan, dan terus membimbing hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, gereja Tuhan, agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.